Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para mustami'in dimanapun kita berada, mari kita melanjutkan pelajaran kita, mengaji kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa menemui Lailatul Qadar. Amin, amin, Allahumma amin. Untuk memperbaiki diri, tidak ada bosan-bosannya, mari kita belajar bersama, mengoreksi batiniah kita, mana yang kurang baik kita periksa bersama melalui kitab Irsyadul Ibad ini, yang mudah-mudahan selalu bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membahas bab uququl walidain, atau berani kepada kedua orang tua. Tapi sebelumnya ada kata-kata orang tua. Orang tua itu siapa? Ada orang tua, pasti ada anak. Dikatakan orang tua karena punya anak. Anak ya ada orang tua juga. Anak itu siapa? Orang tua itu siapa? Orang tua adalah yang melahirkan kita, yang mendidik kita, yang membesarkan kita. Anak itu siapa? Yang dilahirkan dari orang tersebut, itu namanya anak. Tidak selamanya orang tua adalah orang yang melahirkan kita. Kadang-kadang orang tua dikatakan juga mereka yang telah mendidik kita, baik itu guru-guru, ustadz atau lainnya. Itu namanya juga bisa dikatakan orang tua. Bisa juga dalam bekerja kita ada yang membimbing kita, itu juga bisa dikatakan orang tua. Karena pada hakikatnya orang tua adalah mereka yang telah membantu kita hidup di dunia ini untuk kebaikan kita. Kalau kita sudah tahu mana orang tua itu ialah orang yang harus kita hormati yang pertama kali, yang harus kita hormati. Babul uququl walidain. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan menyembahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tusyriku, dan jangan kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu bagaimana? Menurut Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas yuridul birra bihima ma'al lutfi walinil janibi fala yaghlid lahuma fil jawab wala yuhiddun nazra alaihima wala yarfa'u sautahu alaihima bal yakunu baina yadayhima mithl abadi baina yaday sayyidi. Menurut Ibnu Abbas, namanya birrul walidain adalah kita harus lemah lembut kepada kedua orang tua. Lemah lembut bukan berarti kita lemes di depan orang tua, bukan begitu. Tapi tindak laku kita, kelakuan kita di hadapan orang tua kita, jangan suka satu, menjadikan orang tua jadi jengkel kepada kita. Di dalam menjawab panggilan orang tua atau yang lainnya, diusahakan walaupun kata-kata kita keras, tapi bukan kata-kata yang menyakitkan. Kerasnya bukan menyakitkan. Wala yuhiddun nazra, termasuk mata kita tidak boleh memandang yang begitu tajam kepada orang tua, apalagi pandangan menyakiti orang tua, membuat orang tua jadi salah tingkah. Tidak boleh seperti itu. Pandangan begitu aja tidak boleh, apalagi kata-kata yang tidak bagus. Wala yarfa'u sautahu alaihima, dan jangan
berkata lebih keras daripada kata-katanya orang tua. Kata-kata orang tua berkata ukuran kira-kira misalkan kalau dilihat dari nada misalkan tingkatan 4, kita berkata di atasnya 4 tidak boleh. Harus lebih pelan dan harus lebih halus. Bal yakunu baina yadayhi mithlu abdi baina yaday sayyidi. Di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas, perumpamaannya bagaimana? Perumpamaannya paling gampang adalah bagaikan seorang hamba di hadapan tuannya, bagaikan seorang pembantu di hadapan majikannya. Kalau ada majikan yang sangat berwibawa, terus ada pembantunya sangat tunduk, takut, dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan dan seterusnya, kurang lebih gambarannya seperti itu menurut Ibnu Abbas. Itu kalau kepingin anak kita menjadi anak yang baik. Kalau kepingin anak kita menjadi anak yang soleh, harus mendidik anak kita seperti itu. Jangan sampai kita terlalu memanjakan anak sampai anak berani kepada kita, berkata-kata yang kasar kepada kita, tapi kita tidak berani mengingatkan anak kita, padahal itu untuk kebaikan anak kita. Kalau ditanya, apakah ada orang tua yang menginginkan anaknya untuk tidak baik di kemudian hari, atau menjadi anak yang tidak beruntung di dunia, apalagi di akhirat? Tentu jawabannya pasti. Semua orang menginginkan anaknya menjadi anak yang sukses, anak yang pintar, cerdas, dan seterusnya. Tapi dalam mendidiknya bagaimana? Sudahkah diajari anak kita sopan santun kepada orang tua? Sudahkah dididik anak kita untuk belajar dengan baik? Sudahkah dididik anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, bisa menghargai orang tua, bisa menghargai ibu bapaknya, neneknya, pamannya, dan seterusnya? Banyak di antara kita yang kurang memperhatikan hal tersebut. Bahkan kadang-kadang membiarkan anak kita biasa mengumpat kepada ibunya, kepada bapaknya. Itu tidak boleh, karena kita menginginkan, dari sisi lain menginginkan anak kita menjadi anak yang baik. Anak pun tidak ada yang kepingin menjadi anak yang durhaka. Harus bagaimana? Ya orang tua yang bertugas untuk mendidik anak tersebut, mengarahkan anak tersebut. Walaupun kelihatannya kita memperbudak anak, tapi sebenarnya itu adalah kebaikan anak-anak kita. Kita menyuruh anak kita membantu kita bekerja, bukan karena kita memperbudak anak itu, karena kita menginginkan anak kita menjadi anak yang baik. Kita menyuruh anak kita membantu kita bekerja, membersihkan rumah, dan seterusnya, bukan berarti kita memperbudak anak kita. Jangan terbalik-balik. Itu adalah dunia pendidikan. Karena pendidikan yang baik adalah di keluarga. Di keluarga yang paling baik adalah dari ibunya. Itu adalah cikal bakal keberhasilan mendidik anak, dari ibu terutama. Maka dari itu, mumpung di bulan Ramadan, kita usahakan sebaik mungkin mendidik anak kita. Bagaimana anak kita menjadi anak yang baik, menjadi pribadi-pribadi yang baik. Waqala wala tanharhuma imma yablughannal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul ma ufi wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur birhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Wa qala anishkur li wa li walidayka ilayyal masir fanzur wa qadha rabbuka fanzur wa faqani Allah wa iyyaka kaifa qarana syukra huma bisyukri. Bisa kita lihat kenapa Allah Ta'ala mewajibkan kita bersyukur kepada kedua orang tua bersamaan dengan kita harus menyembah Allah Ta'ala. Bukan derajat yang main-main. Orang tua itu derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus belajar menghargai orang tua kita dengan sebaik mungkin. Kalau masih anak-anak belum tahu rasanya jadi orang tua. Kalau sudah jadi orang tua, kita harus tahu bagaimana mendidik anak kita. Kelak anak kita menjadi orang tua seperti kita, rasanya bagaimana, kurang lebih itu. Itu untuk memudahkan kita berpikir adalah begitu. Makanya
kalau untuk mengingatkan anak-anak kadang-kadang perlu. Coba lihat itu mamamu itu merawat adikmu pagi-pagi hari, siang dan malam dan seterusnya. Itu ingatkan. Lihat itu temanmu yang nggak punya orang tua, lihat itu temanmu yang keadaannya begini. Itu kadang-kadang untuk ibarat untuk mengingatkan anak kita. Kadang-kadang anak itu kalau belum punya gambaran, kadang belum mengerti bagaimana dia harus menghargai orang tuanya, bagaimana dia harus menghargai pamannya, bibinya, pakdenya, bunda, dan seterusnya. Maka dari itu kewajiban orang tua adalah mengertikan anak-anak bagaimana kedudukan orang tuanya. Wa qala Ibnu Abbas salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin la yaqbalullahu minna wahidatan bighairi qarinatiha ihdaha. Menurut Ibnu Abbas ada 3 ayat yang dibersamakan, tidak boleh salah satunya saja dilakukan kecuali kedua-duanya harus dilakukan. Ayat yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa taat kepada Rasul juga tidak boleh. Taat kepada Rasul saja tanpa taat kepada Allah Ta'ala juga tidak boleh. Kedua-duanya harus dilaksanakan secara bersama-sama. Faman atau Allah walam yutir Rasul lan yuqbal minhu. Yang kedua, at-tsaniyatu qauluhu ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah faman shalla walam yuzakki lam yuqbal minhu. Yang kedua adalah aqimus shalah wa atuz zakah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Misalkan di bulan Ramadan cuma zakat fitrah saja, tapi sholatnya tidak dilaksanakan dengan baik, itu tidak boleh. Atau sebaliknya, cuma sholat saja tidak zakat. Oh Pak, saya tidak zakat dulu karena apa? Sekarang zaman corona saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa ini dan itu, dan alasan macam-macam. Terus nggak melaksanakan zakat, tidak boleh juga. Orang boleh tidak melaksanakan zakat, kriteria diantaranya adalah kalau orang itu pada hari Lebaran dia masih bisa makan dan minum, satu hari itu masih ada sisa, masih ada pakaian yang dipakai, keperluan masih ada yang bisa, yang masih ada digunakan, ada sisa, itu masih diwajibkan untuk melaksanakan zakat. Kalau zaman sekarang hampir semua orang ya wajib melaksanakan zakat. Mungkin ada 1-2 mungkin tidak di sini. Maka dari itu kita harus bersyukur kita melihat bagaimana saudara-saudara kita di tempat lain yang susah mencari makan dan minum. Kita di sini ibaratnya kebanyakan kalau untuk makan seminggu 2 minggu nggak kerja masih bisa. Itu artinya apa? Itu masih wajib melaksanakan zakat. Waktu zakat yang ketiga, asali satu qauluhu ta'ala anishkurri wali walidayka faman syakarallahu walam yashkur walidayhi lam yuqbal minhu. Yang ketiga, ayat ketiga adalah barang siapa bersyukur kepada Allah Ta'ala dan tidak bersyukur, anishkurri wali walidayk, dan tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, tidak pernah berterima kasih mempunyai orang tua, sekalipun keadaan orang tua bagaimana, tidak diterima syukurnya kepada Allah Ta'ala. Syukur kepada Allah saja, tidak syukur kepada orang tua, tidak pernah berterima kasih kepada orang tua, tidak boleh. Atau sebaliknya, jangan berterima kasih kepada orang tua, tidak terima kasih kepada Allah Ta'ala juga tidak boleh. Kedua-duanya harus bareng. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Karena hal itu ada ayat seperti itu, anishkur li wali walidaika. Nabi Muhammad bersabda, ridhonya Allah Ta'ala di atas atau menurut kerelaan orang tua. Allah Ta'ala tidak akan rela kepada si hamba selama orang tuanya mempunyai sakit hati kepada hambanya tersebut.
fi suqtil walidain wa sahha anna rajulan jaa yastadinun nabi sallallahu alaihi wasallam fil jihad faqala ahayyun walidaka faqala na'am qala fa fihi ma fajahid fanzur kaifa faddala birrul walidain wa khidmatuhuma 'alal jihad. Pada suatu saat ada seorang sahabat minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau ikut jihad, saya mau ikut perang. Selama ini saya belum pernah ikut perang ya Rasulullah, saya kepingin ikut perang. Terus sama Nabi ditanya, adakah orang tuamu masih hidup? Kedua-duanya, ya, orang tua saya masih hidup ya Rasulullah. Fa fihima fajahid fanzur kaifa faddalallah. Maka di dalam kedua orang tuamu itu ada jihad di situ. Jihad apa? Merawat orang tua. Makanya kalau orang mau berangkat perang bukan kok sembarang berangkat perang. Jihad. Seperti zaman sekarang sedikit jihad. Dilihat dulu, lihat di rumah ada orang tua yang harus dirawat, ya orang tua harus dirawat. Ada bapaknya, ibunya yang sudah tua harus dirawat, ya harus dirawat. Kewajiban itu harus didahulukan. Wasoha anna rajulan jaa yastadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ahayyun Watobaroni an sauban salah satun la yanfa'u ma'hunna amalu syirkin billah wa uququl walidain wal firau minal zakhfi. Imam Tabarani meriwayatkan ada 3 amalan kalau kita sholat, puasa, haji dan seterusnya. Kalau kita masih melakukan 3 amalan ini, tidak ada manfaatnya sholat kita, puasa kita, haji kita, zakat kita. Yang pertama, asyirku billah. Selama orang itu dalam hatinya ada syirik kepada Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Ta'ala, ada kekuatan lain selain Allah Ta'ala, itu berarti masih syirik, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa uququl walidain, berani kepada kedua orang tua. Tadi yang dikatakan di atas tadi, berani kepada orang tua di antara membentak, antara lain adalah berkatanya lebih kasar, berkata kasar kepada orang tua, menjawab dengan kata-kata yang menyakitkan hati orang tua, atau melihat orang tua dengan pandangan yang sinis dan seterusnya. Itu termasuk uququl walidain. Maka itu harus hati-hati, harus diperbaiki. Kalau terlanjur begitu bagaimana? Ya bertaubat minta maaf. Mumpun di bulan Ramadan minta maaf kepada kedua orang tua. Kalau sudah meninggal bagaimana? Ya kita mendoakan dan minta maaf kepada Allah Ta'ala dan berdoa kepada kedua orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal, ya kalau sempat ziarah ke kuburnya minta maaf. Wal firaru minaz zakhfi. Yang ketiga adalah lari dari peperangan. Ada peperangan berkecamuk, menjadi tentara yang dikirim, lagi perang berkecamuk, terus lari dari peperangan. Itu termasuk orang-orang yang amalnya tidak diterima. Wa Ahmad wan Nasa'i wal Hakim Ani bin Umar salah satu haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihim al-jannah mudminul khamri wal aqu liwalidayhi wat tayyus alladhi yuqirru fi alil khabsa ay az-zina fihi ma ilmihi bihi wa qila huwa alladhi la yamna'un nas an ad-dukhuli ala az-zawjati wa qila huwa alladhi yashtari jariyata tughnin nas. Imam Ahmad dan Nasa'i dan Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar salah satun haramallahu tabaraka, Allah Ta'ala mengharamkan surga baginya. Yang pertama adalah orang yang selalu minum khamr, suka meminum khamr, minum minuman keras, suka minuman keras, tidak mau berhenti, tidak mau bertobat sampai mati. Nah, itu termasuk orang-orang yang diharamkan masuk surga. Diharamkan masuk surga, maka jangan menyepelekan, nanti saja saya masih muda, jangan.
Karena apa? Kematian itu tidak menunggu kapan, tidak menunggu tua dulu. Kadang-kadang masih muda sudah mati. Ada yang begitu. Maka dari itu jangan menyepelekan. Lagi pula meminum minuman keras menurut kesehatan juga tidak bagus. Lagi pula di sisi lain Allah Ta'ala juga melarang. Juga melarangnya tidak berhak untuk masuk surga. Yang kedua adalah wal aquli walidayhi. Orang yang berani kepada kedua orang tuanya. Berani kepada kedua orang tuanya ya seperti di atas tadi. Berkata-kata dengan kata-kata yang kasar. Tidak lemah lembut kepada kedua orang tua. Apalagi membentak orang tua. Itu yang harus hati-hati. Kalau punya anak begitu bagaimana? Ya harus diingatkan. Mengingatkan bagaimana? Ya terus menerus. Tidak ada habisnya. Terus menerus sampai meninggal nanti. Kan kewajiban orang tua mendidik anak. Mendidik anak amanat dari Allah Ta'ala, ya harus dididik terus. Keadaan anak bagaimanapun harus dididik. Kenapa? Karena anak itu kewajiban kita. Mau dikata bagaimanapun dia anak kita. Dia jahat, ya memang anak kita. Tanggung jawab kita bagaimana? Ya kita didik, kita arahkan semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Setelah kita berusaha zahiriyah, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama di bulan Ramadan ini. Insya Allah kalau kita serius, insya Allah akan diberi anak yang soleh dan solihah. Yang ketiga yang diharamkan masuk surga adalah wadayus. Dayus orang yang nggak punya sifat cemburu, tahu keluarganya. Kalau orang sekarang biasanya selingkuh. Kok dibiarkan dia, sedangkan dia tahu tenang-tenang saja, mempunyai saudara perempuan begitu kok diam saja, atau istrinya begitu kok diam saja. Itu namanya orang dayus, maka diharamkan untuk masuk surga. Wal hakim wal asbiyani kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uququl walidain. Fa inna sukhtallah fa inna Allah yu'ajjiluhu li sahibi fil hayati qablal mamat. Imam Hakim dan Asbiyani mengatakan, setiap dosa apapun akan diakhirkan siksanya nanti di hari kiamat, kecuali dosanya orang yang durhaka kepada orang tua. Orang yang durhaka kepada orang tua itu akan disiksa di dunia ini, tidak menunggu nanti di akhirat. Di dunia sudah disiksa, kok nggak bertaubat sampai mati, di akhirat disiksa lagi. Jadi double. Tapi menurut keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala tidak akan melebihi dengan apa yang kita lakukan. Maka dari itu kita harus hati-hati. Kalau kita masih punya sifat berani kepada orang tua, ya harus bertobat, harus memperbaiki, harus berani minta maaf, harus berani datang kepada orang tua, mengakui kesalahan kita, menghadap kepada kedua orang tua. Wal Khatib an Ali radhiyallahu anhu annaman radhiyallahu anhu man ahzana walidai faqad aqahuma. Imam Khatib dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, barang siapa menyusahkan kedua orang tua, membuat hatinya orang tua jadi sedih, itu termasuk orang yang berani kepada orang tua. Makanya jangan suka memberikan kabar kepada orang tua yang membuat orang tua itu jadi susah, sekalipun keadaan kita susah. Karena apa? Kalau kita mempunyai anak kok berani sama kita, kita harus koreksi diri kita. Koreksi diri kita bagaimana? Barangkali ada kesalahan kita yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Kok anak kita sampai berani sama kita? Berani, mungkin saya masih bersalah kepada orang tua saya. Mungkin saya kurang memperbaiki, kurang berbakti kepada kedua orang tua kita. Waman aqqa walidai qasarat lahu umruhu wa wabat lahu waladan ya'uqahu.
Dan barang siapa yang berani kepada kedua orang tua, berdurhaka kepada kedua orang tua, maka umurnya akan dipendekkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi umur yang pendek, dan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang berani kepada kedua orang tua. Maka dari itu tidak ada tawar-menawar masalah berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua jangan hitung-hitungan. Jangan kita berhitung kepada kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita sudah susah payah mendidik kita, membesarkan kita, walaupun kelihatannya sepele, tapi perjuangan orang tua sudah luar biasa. Di sisi lain kita bisa lihat tidak ada ceritanya orang tua menginginkan untuk anaknya tidak baik, untuk menginginkan anaknya menjadi anak yang durhaka, tidak kepingin. Maka dia sudah berusaha semaksimal mungkin. Kadang-kadang mungkin orang tua kita tidak punya pengetahuan yang lebih. Maka dari itu kita harus memaafkan kedua orang tua kita. Kita harus selalu mengagungkan kedua orang tua kita. Waruya anna alqama kana katsirul ijtihad fi ta'ati minas sholati was shaumi was shadaqah. Famarida wastata maradu fa arsalat imratu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna zauji alqamah fin nazai fa aradat an u'allimaka ya Rasulullah bihali fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummaran wa Bilalan wa Suhaiban. Ada salah seorang sahabat namanya Alqamah. Sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, rajin sedekah dan sebagainya, rajin haji dan sebagainya. Terus dia ini sakit. Dia sakitnya semakin lama semakin parah. Semakin parah sampai istrinya mempunyai perasaan kayak suamiku ini sudah mau nazak, sudah mau meninggal. Akhirnya istrinya ini berangkat ke tempat Rasulullah. Matur kepada Rasul, bilang kepada Rasulullah, ya Rasul, suami saya Alqamah sakit keras. Sakit keras bagaimana? Alqamah sakit keras ya Rasul. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Saya ajari untuk menyebutkan la ilaha illallah dan seterusnya, tidak bisa ya Rasul. Oh begitu. Akhirnya Rasulullah memerintahkan sahabat Umar dan sahabat Bilal dan sahabat Suhaib untuk berangkat ke kediaman Alqamah. Berangkatlah mereka bertiga ke rumahnya Alqamah. Sampai di sana ketiga sahabat itu, sahabat Umar, sahabat Bilal dan Suhaib, seperti yang diperintahkan Rasulullah untuk mengajari talqin atau mengucapkan kata la ilaha illallah kepada Alqamah. Diulang-ulang tidak bisa-bisa. Ketiga sahabat ini heran, kenapa ya? Padahal dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah dan seterusnya. Bagaimana ini? Akhirnya salah satu dari mereka kembali kepada Rasulullah. Ya Rasul, Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Alqamah tidak bisa berkata-kata seperti itu yang diucapkan selalu yang lainnya. Oh begitu. Hayyun, apakah kedua orang tuanya masih hidup? Terus dikatakan dia masih mempunyai seorang ibu yang sudah tua. Oh begitu. Ya sudah, suruh sini ibunya atau saya ke sana. Ibunya sudah tua ya Rasul. Ya sudah, saya ke sana. Akhirnya kurang lebih cerita itu, Rasulullah akhirnya berangkat ke rumah ibunya. Mengetahui Rasulullah datang, ibu Alqamah langsung berdiri dengan memakai tongkat, berdiri.
mengucapkan salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jawab Rasulullah, waalaikumsalam. Benar kamu ibunya Alqamah? Benar. Ada apa dengan Alqamah? Tanya Rasul. Alqamah itu anak baik ya Rasul. Alqamah itu rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, sedekah, dan seterusnya. Ya, itu saya tahu. Terus kenapa Alqamah sampai begini? Ada masalah apa? Kurang lebihnya, ya Rasul, apapun yang terjadi pada Alqamah, nyawakulah taruhannya. Betul begitu? Betul. Apakah tidak ada perbuatan lain Alqamah yang menyakitimu atau yang lainnya? Perbuatannya janggal? Ada ya Rasul. Dia menyakitiku. Dia menyakitiku. Dia lebih memilih tunduk kepada istrinya daripada tunduk kepadaku. Oh begitu. Berarti dia menyakitimu. Nah, persis dalam cerita tadi, dalam keterangan-keterangan di depan tadi, anak yang berani kepada orang tua, siksanya tidak menunggu hari kiamat, sebelum meninggal pun sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus akhirnya, oh begitu. Tolong maafkan Alqamah, bilang Rasulullah. Tidak bisa. Dia sudah kurang ajar, memilih istrinya, lebih memilih mendahulukan istrinya daripada saya. Saya tidak terima ya Rasul. Oh begitu. Baik, kalau kamu tidak bisa maafkan Alqamah, tidak apa-apa. Langsung Rasulullah, wahai Bilal, carikan aku kayu bakar, kumpulkan kayu bakar. Ibunya Alqamah langsung kaget. Loh, kenapa ya Rasul mencari kayu bakar? Saya akan membakar Alqamah. Bagaimana kau akan membakar Alqamah ya Rasul? Di hadapanku ya Rasul, sedangkan dia anak saya. Bagaimana saya bisa melihat hal itu ya Rasul? Betul? Kamu begitu? Apakah kamu lebih tega nanti Alqamah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka? Sedangkan siksa Allah taala di neraka itu jauh lebih sakit, jauh lebih pedih daripada siksa di dunia. Kalau kamu tidak memaafkan Alqamah, maka akan saya bakar hari ini juga, sekarang juga, sebelum dia meninggal. Saya kepingin dia nanti di akhirat sudah tidak disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah ya Rasul, kalau gitu saya maafkan Alqamah. Jangan dibakar di hadapanku. Aku enggak tega melihatnya ya Rasul. Betul, kamu maafkan Alqamah? Betul. Langsung Rasulullah memerintahkan sahabatnya, sudah berangkat sana ke rumahnya Alqamah, kamu lihat Bilal. Apakah Alqamah bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apa tidak? Jangan-jangan yang dikatakan ibunya Alqamah adalah cuma karena malu, karena di hadapan saya dia tidak berani. Karena malu mengatakan, andaikan dia tidak maafkan. Sesuai tidak ucapannya ibunya dengan hatinya. Kalau ucapannya ibunya sungguh-sungguh dari dalam hatinya, maka dia akan bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi kalau dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berarti ibunya memaafkannya karena malu saja pada saya. Oh begitu. Ya. Lalu sahabat Bilal berangkat ke rumahnya Alqamah, melihat Alqamah. Belum sampai ke dalam rumah, Alqamah sudah mengatakan, mau bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus singkat cerita, Alqamah meninggal pada hari itu dalam keadaan husnul khotimah. Sebelum dia meninggal, sebelum dia meninggal sudah dimaafkan oleh ibunya.
Lah beruntung sekali, itu pun dengan bantuan Rasulullah. Kalau bukan zaman Rasulullah itu bagaimana seperti itu? Maka dari itu kita harus mengaca dari cerita ini, memperbaiki diri kita, keluarga kita untuk kebaikan kita semuanya. Terus Alqamah meninggal pada hari itu, dimandikan, disolati, dihadiri oleh Rasulullah. Setelah itu Rasulullah ketika sudah menguburkan Alqamah, Rasulullah berdiri mengatakan pada para sahabat, wahai sahabat muhajirin, sahabat ansor, ketahuilah, orang yang berani kepada kedua orang tua beginilah nasibnya. Maka jangan sekali-sekali berani kepada kedua orang tua. Maka jangan sekali-sekali menyakiti kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtu wa fi sukhtil walidain. Jangan sesekali menyakiti, membuat jengkel kedua orang tua. Karena itu pengaruh ridhonya Allah Ta'ala akan seperti itu, akan menyebabkan dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau melihat dari itu, banyak sekali sekarang terjadi seperti itu. Berapa banyak anak-anak kita yang melakukan hal-hal seperti itu, berani kepada kedua orang tua. Terus menghadapi hal seperti itu bagaimana? Sebagai orang tua itu bagaimana? Di zaman sekarang ini harus bagaimana kita mempunyai anak yang nakal, mempunyai keluarga yang nakal itu bagaimana? Kalau kita sudah menjadi orang tua, seharusnya kita selalu merelakan anak kita, kesalahan anak-anak kita selalu kita maafkan, kita perbaiki semaksimal mungkin. Sebesar apapun salah anak kita, selalu kita maafkan, selalu kita didik, selalu kita bimbing. Terus kita bimbing, bukan dibiarkan saja. Bukan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja, sama saja kita menerima anak kita untuk menjadi anak yang celaka nanti di kemudian hari. Nanti itu jauh lebih sulit kalau di kemudian hari anak-anak kita menjadi anak yang begitu. Maka dari itu kita harus selalu memperbaiki keadaan bagaimanapun anak kita, dia itu anak kita, dia itu darah daging kita, harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki dengan semaksimal mungkin. Karena tidak mungkin kita bisa kembali lagi ke zaman dahulu lagi, Tambiyun, inna uquqal walidaini au ahaduma wa in ala walau ma'a wujudil aqrabi minhu minan kabair mulikati ittifaqon. Kesimpulan para ulama adalah berani kepada kedua orang tua, durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar yang harus diperbaiki, yang harus ditaubati sebelum meninggal, termasuk yang merusak kita semuanya. Khotimatun fi birril walidain, berbuat baik kepada orang tua. Kewajiban anak adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Rawahu Syaikhani Ani bin Mas'udin qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali habbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyu qala birrul walidaini. Qultu thumma ayyu qala al-jihadu fi sabilillah. Rasulullah ditanya oleh Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kanjeng Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Kemudian saya bertanya lagi, bilang Ibnu Mas'ud, tsumma ayyu qala birrul walidain. Yang kedua adalah birrul walidain. Birrul walidain kedudukannya setelah sholat. Alangkah tingginya kewajiban itu. Qultu summa ayyu qala al jihadu fi sabilillah. Yang berikutnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak harus perang di medan perang, banyak. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi kita belajar atau mengajari anak-anak kita, bisa jadi seperti itu atau yang lainnya. Wa syaikhani ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, man ahakun nasi bi husni sahabati?
qala ummuka. Qala tsumma man, qala ummuka. Qala tsumma man, qala ummuka. Qala tsumma man, qala abuka. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa di dunia ini yang harus pertama kali saya hormati? Apakah kakek saya, nenek saya, bapak saya, ibu saya, saudara saya, anak saya, istri saya?" Rasulullah menjawab, "Oh, yang pertama yang harus kamu hormati adalah ibumu." Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Lalu siapa setelah itu ya Rasul?" "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Kemudian siapa lagi ya Rasul?" "Abuka." Baru berikutnya adalah bapak. Maka bapak padahal orang tua kita, itu urutannya, bandingannya sebegitunya. Kenapa ibu begitu harus kita hargai, harus kita hormati dengan sebaik mungkin? Karena dia yang telah mengandung kita siang dan malam, makan tidak enak, tidur tidak enak, bahkan kadang-kadang mau makan aja harus merawat anaknya dulu yang lagi ngompol dan seterusnya. Kadang-kadang mau belanja, mau beli makanan yang enak, mau makan yang enak, ingat anaknya. Akhirnya makanan diberikan anaknya, padahal ibunya sendiri juga lapar. Itu ya harus kita ingat. Itu harus kita tanamkan kepada anak kita. Kita mengertikan anak kita bagaimana susahnya ibu. Lah yang menjadi ibu juga jangan besar kepala. Mentang-mentang anaknya harus menghargai ibunya, anaknya disuruh menghargai mati-matian. Ya harus mengerti juga. Apalagi di zaman sekarang ini, ibu harus berlapang dada, harus rela, banyak berkorban, harus rela. Karena nanti ibu itu balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar sekali. Kalau bisa menjadi ibu yang baik. Kalau tidak bisa menjadi ibu yang baik, anaknya menjadi anak durhaka, ya walam, akhirnya anak yang durhaka itu yang akan menyakiti orang tua di kemudian hari. Maka tidak bisa dipungkiri kerjasama orang tua, baik bapak atau ibu untuk mendidik anak tidak bisa ditawar-tawar. Apalagi di zaman sekarang ini, di zaman teknologi sekarang ini, ya harus bersama-sama menjaga anak-anak kita, keluarga kita, supaya anak-anak kita menjadi anak yang birrul walidain. Sering orang bertanya, "Anaknya sampean kok pinter-pinter, kok patuh-patuh kepada sampean? Anak sampean kok bagus-bagus, manut kepada sampean? Anak saya kok nakal-nakal?" Ya kuncinya itu tadi. Kalau orang tua itu semakin jengkel kepada anak, sedangkan anak itu nakal, kenakalan itu akan semakin meningkat. Semakin orang tua jengkel lagi kepada anak, kenakalan semakin meningkat terus. Maka zaman sekarang sebenarnya solusi kenakalan remaja adalah kuncinya adalah pada ibu, kuncinya pada bapak. Kalau orang tuanya masih suka mengumpat, menghardik anaknya, jangan harap anak menjadi anak yang solihah. Jangan harap nanti mempunyai cucu yang soleh dan solihah. Itu memang korbannya kita. Menjadi orang tua harus berani begitu. Apalagi kalau malam, terutama di malam-malam bulan Ramadan ini, kita gunakan menghadap pada Allah Ta'ala, berdoa untuk kebaikan anak-anak kita, karena itu yang akan kita lihat nanti di kemudian hari. Gagal kita mendoakan anak kita pada hari ini, gagal mendidik anak kita pada hari ini, akan menyebabkan kegagalan kita di kemudian hari. Gagal mendidik kita, gagal kita mendidik lingkungan kita, murid-murid kita, masa depan kita juga gagal untuk kita di kemudian hari. Karena nanti kalau kita sudah tua, tinggal melihat saja, oh ini loh hasil didikanmu. Kita sekarang seperti ini adalah hasil didikan orang tua kita. Baik dan tidaknya kita adalah hasil didikan orang tua kita, hasil didikan guru-guru kita yang menjadi orang tua kita.
Maka dari itu di kemudian hari nanti yang kita lihat adalah anak-anak kita. Oh, ini dulu saya telah susah payah mendidik anak kita, ini hasilnya. Banyak kenyataan-kenyataan begitu, banyak kita bisa lihat. Kalau ada orang tua yang lain kurang bisa mengajari anak dengan baik, ya kita bantu sebisa mungkin yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi semuanya, khususnya diri kita pribadi, anak-anak saya, keluarga saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.